Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Andin. Kali ini aku ingin menjelaskan bagaimana lika-likunya berbisnis tentang wallet ini. Awal berbisnis wallet ini aku rintis sekitar tahun 2015 awal. Waktu itu aku masih menjadi abdi negara, jadi bisnis ini dijalankan sebagai bisnis sampingan di waktu luang. Tidak ada berjalannya waktu, aku mulai tertarik dengan bisnis ini. Kemudian aku cari tahu bagaimana bisnis ini nanti ke depannya, prospeknya seperti apa, kendala-kendalanya bagaimana. Nah, karena di awal berbisnis ini aku hanya bermodalkan keberanian tanpa modal dominan besar, jadi aku mencari solusi bagaimana bisa mendapatkan pelanggan yang mau berjual nantinya hasil panennya ke aku. Ternyata ada celah yang bisa store di situ. Sudut patahan. Aku mulai mencoba mengenal bagaimana membudidayakan burung walet ini. Aku pelajari ilmu-ilmu teknik-tekniknya, mengenal dalam gedungnya. Nah, perlahan itu ilmu itu diterapkan ke petani-petani yang saat itu memang banyak dan mereka mampu membangun tapi kurang menguasai dalam ilmu membudidayakan burung walet ini, karena budidaya ini beda dengan budidaya lainnya. Karena burung ini walaupun kita rumahkan tapi dia tetap bersifat liar. Jadi hal-hal itu yang menjadi kendala besar dalam investasi gedung walet. Nah, kemudian berjalan waktu, dengan ilmu yang kuperoleh itu kuterapkan di petani kecil. Mereka mulai menampakkan hasil, gedung-gedungnya mulai bertumbuh kembang. Tahun berikutnya aku mulai memungut hasil dari panen mereka, yang kemudian aku tampung hasil panen mereka dan aku jual kembali ke tengkulak-tengkulak yang ada di luar pulau. Jadi aku menjadi pengepul lokal lah, bahasa di bisnis ini aku menjadi pengepul lokal. Nah, berawal dari usaha ini perlahan-lahan ada peningkatan secara ekonomi baik di petani maupun kami selaku pengepul lokal. Pada 2018 saya ambil keputusan saya mengundurkan diri sebagai abdi negara, saya fokus di usaha ini. Sampai berjalan sekarang sekitar 3 tahun, kemudian sekitar 5 tahun sekarang. Banyak lika-liku yang harus dilewati. Jadi sukses sekarang bukan hanya hasil instan, jadi perjalanan panjang selama 5 tahun dalam usaha ini. Tapi ini cukup memuaskan usaha ini, apalagi di kondisi sekarang ekonomi global yang cukup terdampak oleh virus corona. Bisnis ini tetap langgeng berjalan walau ada penurunan harga, karena harga komoditas ini bersifat fluktuatif. Dia terpengaruh oleh baik kondisi ekonomi, penurunan nilai tukar mata uang, karena barometer di sini adalah mata uang Cina, karena pangsa pasarnya hampir 80% negara Cina komoditas ini.
dia ekspor ke berbagai wilayah di negara Cina. Memang untuk Indonesia sekarang kebutuhan menutup pasar ekspor itu cuma mampu di angka 20-30%. Bisnis ini sangat menjanjikan, baik pelaku pembudidaya, pelaku jual beli bahan kotor, ataupun mereka yang membersihkan, pabrik-pabrik atau PT-PT yang membersihkan. Itu sangat menjanjikan usaha ini. Jadi kenapa saya tertarik dan total usaha ini, karena usaha ini kalau kita udah menemukan jalan sangat baik dari segi income, waktu. Memang dibutuhkan ketelatenan dan dibutuhkan keahlian ketika kita memotong plastik, karena banyak hal berpengaruh dalam proses kita mengepul barang ini agar mengurangi risiko kerugian, misalkan kadar air, warna, kualitas, karena itu sangat menentukan harga nantinya ketika kita membeli di petani dan kita jual kembali. Karena tujuan saya pribadi sebagai pengepul itu bukan mencari sebanyak barang, tapi mencari sebanyak keuntungan. 465 ada margin harga yang pengen kita peroleh dari nilai tukar dan nilai jualnya nanti. Jadi pada dasarnya berbisnis sarang walet itu memang sangat menjanjikan, tapi tinggi juga risikonya. Jadi ibarat kata semakin tinggi makin kita mudah menghasilkan sesuatu, akan semakin besar tantangan. Nah, bagi teman-teman yang nantinya atau yang ingin terjun di bisnis ini, ada baiknya banyak belajar terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bergelut lama di bisnis ini, agar kita bisa mengurangi risiko atau memperkecil risiko, karena memang risiko pasti ada. Tapi risiko itu bisa kita perkecil dengan lebih banyak belajar dengan teman-teman yang sudah pernah bergelut di usaha. Jadi perbanyaklah referensi, perbanyak pengetahuan tentang kualitas sarang, tentang bagaimana. Ini bos, barangnya bos. Karena dulu saat saya merintis awal ini pun saya banyak bertanya dengan teman-teman duluan terjun ke bisnis ini. Jadi mengapa saya membuat video ini? Tujuannya adalah memberikan pembelajaran bahwa Barangnya tipis. bisnis ini bukan untuk coba-coba, untuk main-main, karena risiko bisnis sangat besar, karena dengan nilai tukar yang sangat tinggi, harga barang sekarang untuk kualitas terbaik mangkok aja di harga 13-14 juta. Nah, jika ada penyusutan barang itu ketika kita ambil di petang Tanggal 24 kemudian kita bulan 6 stok di rumah, ada jam penyusutan, 15.38. kita hitung per gram aja sudah lumayan. Jadi itu yang harusnya kita hindari. Jangan mudah tergiur dengan usaha yang ini akan sukses, ini akan banyak keuntungan. Itu akan nanti menjebak kita.
akan menjebak kita pada hal yang akan menghancurkan kita sendiri. Jadi harapan saya semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik teman-teman yang ingin memulai, ingin merintis usaha menjadi seorang pengepul atau pembeli sarang walet kotor. Satu hal juga yang perlu kita perlu cermati adalah segeralah mulai usaha. Jangan tunggu besok, lusa atau nanti. Jadi risiko pasti ada, rugi pasti kita lewati. Tapi semua itu akan menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe.